Tetapi bagaimanapun juga, dia tahu bahwa seorang pembunuh tidak boleh mengalami perubahan emosi pribadi selama misi. Kenapa membunuhnya? Jesse Kiao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jangan bertanya lagi. Misi kamu adalah target pembunuhan. Komandan menjawab dengan dingin, Rose, setelah menyelesaikan misi kamu adalah pembunuh platinum. Aturan pembunuh dasar, apakah aku perlu mengajari kamu? Membunuh pemimpin tertinggi suatu negara, bagaimana aku mengakhiri ini? Suara Jesse Kiao menjadi dingin. Kamu hanya perlu membunuh Kato Takaki, bos telah mengatur jalan belakang untukmu, kata komandan itu dengan ringan. Sebelum datang ke perusahaan Fusang, kalian belum memberitahu aku siapa targetnya, bagaimana aku dapat mempercayai kamu? Tanya Jesse Kiao. Rose, jangan arogan. Jangan melupakan identitasmu dan misi perjalanan ini. Komandan mendengus dingin. Setelah jeda komandan melanjutkan, pembicaraan terakhir tentang misi, bunuh Perdana Menteri Perusahaan Fusang, Kato Takaki, yang berbicara di podium. Karakteristik sasaran, jas hitam, dasi hitam, 45 tahun, pria paruh baya. Dalam 60 detik, jika target tidak mati, itu dianggap sebagai kegagalan misi. Rose, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Misinya sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan. Jika kamu menyerah, bos tidak akan membiarkanmu pergi. Orang mati yang tidak bisa berbicara jauh lebih aman daripada orang masih hidup. Bagaimana menurutmu, Rose? Setelah komandan selesai mengucapkan kata-kata ini, tidak ada suara, tidak peduli bagaimana dia berteriak di headset, Jesse Kiao tidak akan menjawab. Tidak banyak waktu yang tersisa bagi Jesse Kiao untuk memikirkannya, dia menarik napas dalam-dalam dan telapak tangannya berkeringat. Pembunuhan Perdana Menteri suatu negara benar-benar tugas yang sulit. Bukannya tidak ada pembunuh yang melakukan ini, namun pembunuhan Perdana Menteri negara itu, seperti tugas rahasia yang harus dilakukan dengan hati-hati, setidaknya memerlukan pembunuh tingkat master. Kenapa? Dia masih seorang gold killer, mengapa dia mendapatkan tugas ini? Bos di belakang Liga Pembunuh CBD, mengapa memilihnya? Terlalu banyak pertanyaan muncul, dan Jesse Kiao hanya merasa sangat bingung dan semakin bingung. Waktu hampir habis. 5 detik terakhir. Jesse Kiao memaksa dirinya untuk berhenti berpikir dan tahu bahwa keputusan harus diambil. Dia menggigit bibir merahnya rapat-rapat berusaha tetap tenang. Bidik, menilai angin, jarak target, tingkat tembakan peluru, reposisi, sesuaikan fokus, ambil napas dalam-dalam, tahan nafasmu, tentukan posisi penembak jitu. Bidik, maaf, dia meminta maaf dalam hati. Tarik pelatuk, bang. Berapa kali, dalam mimpi itu, Jesse Kiao terbangun oleh tembakan ini. Dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah tembakan, dan hanya samar-samar merasa adegan itu kacau dan ada jeritan di mana-mana. Adapun bagaimana dia pergi, sulit untuk diingat. Target misi menembak tidak jarang dalam karir pembunuh Jesse Kiao. Tetapi karena kejadian ini menjadi awal mimpinya. Karena persiapan yang cukup di muka, pelarian perusahaan Fusang tidak menemui hambatan. Setelah kembali ke rumah, Jesse Kiao menunggu kematian di kota Jingzhou. Karena dia berpikir bahwa pembunuhan Perdana Menteri suatu negara adalah hal yang sangat besar, bos di balik layar pasti tidak akan membiarkannya hilang dari pandangannya. Setelah memberi misi pembunuhan, menahan si pembunuh adalah cara terbaik. Selama periode itu, Jesse Kiao memikirkannya untuk waktu yang lama dan meninjau momen-momen penting dalam hidupnya. Saat dia masih kecil, dia menerima kehangatan yang paling besar. Saat itu, keluarganya harmonis, bahagia dan hangat. Ketika dia masih seorang siswa, orang tuanya memulai pertengkaran yang tak ada habisnya, dan akhirnya mereka tidak bisa memperbaiki pernikahannya. Di kelas 6 sekolah dasar, orang tuanya bercerai dan dia dibesarkan oleh ayahnya. Ayahnya mabuk-mabukan dan menolak bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Kehidupan Jesse Kiao menurun drastis. Jesse Kiao, yang sangat terpukul di rumah dan di sekolah, hanya merasa hidupnya redup meskipun dia masih terlalu dini untuk berbicara tentang kehidupannya pada usia itu, dia merasa hidupnya suram.
Selama periode inilah, tanpa sengaja, dia menonton film tentang pembunuh asing, dia sangat tertarik dengan plot di dalam dan menjadi lebih tertarik pada profesi pembunuh. Pembunuh ini tidak terlalu dingin, Jesse Kiao masih ingat plot di film ini. Dia tidak memiliki pendahulu untuk membawanya ke industri, dia mengandalkan belajar mandiri untuk mempelajari pengetahuan si pembunuh. Pada malam hari, dia mulai menyesuaikan target. Akhirnya, penampilannya menarik perhatian orang-orang, termasuk Liga Pembunuh, dan dia menjalankan Provinsi Y di bawah kode pembunuh Ross. Kemudian, ketika dia di perguruan tinggi, dia bertemu Robert Q, seorang siswa laki-laki biasa yang terlihat biasa tetapi tidak tahu mengapa, selalu menarik perhatiannya. Sayangnya, setelah lulus pria itu menghilang, seolah-olah dunia telah menguap. Jesse Kiao mencari dia diam-diam untuk waktu yang lama tanpa hasil. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyerah. Hidup masih harus berlanjut. Selama bertahun-tahun sebagai pembunuh, Jesse Kiao menghasilkan banyak uang, dia membeli rumah dan mobil untuk ayahnya, dan memberikan dirinya kehidupan yang stabil dan indah. Meskipun ayahnya tidak memperlakukannya dengan baik, Jesse Kiao tetap memberinya semua itu. Bahkan sekarang, mengingat kembali kesan ayahnya, Jesse Kiao merasa jijik. Namun, karena membenci orang seperti itu, jangan menjadi orang seperti itu. Lagi pula pihak lain adalah ayahnya sendiri, yang masih membutuhkan dukungan. Ini adalah catatan Jesse Kiao tentang hatinya. Adapun ibunya, setelah perceraian ibunya telah menikah kembali, memiliki keluarga yang bahagia, dan melahirkan adik laki-laki yang menggemaskan. Jesse Kiao tidak memiliki banyak kontak dengan sisi itu dan tidak mengganggu kehidupan ibunya. Dia menemukan cara untuk memanfaatkan suami baru ibunya dan mendapatkan banyak uang darinya. Dia melakukannya secara rahasia dan tidak ada yang mengetahuinya. Tanpa insiden pembunuhan perusahaan Fusang, Jesse Kiao percaya bahwa meskipun dia memiliki pengaruh buruk dalam hidupnya, dia setidaknya memainkan wajah yang baik. Tapi itu semua hanya sampai titik ini. Setelah menyelesaikan misi perusahaan Fusang dan kembali ke kota Jingzhou, sikap Jesse Kiao terhadap ayahnya berubah dan kemudian dia memutuskan hubungan antara ayah dan anak perempuan. Keluarga baru ibu Jesse Kiao juga tidak akan menampungnya. Suami baru ibunya adalah seorang parubaya, seorang intelektual yang berpendidikan tinggi, dan memiliki karir yang sukses. Dia sangat antusias dan menyambut Jesse Kiao untuk pindah dan membentuk keluarga baru. Adik laki-lakinya masih di sekolah dasar dan sangat lucu. Dia menunjukkan banyak cinta untuk kakak perempuan yang tiba-tiba datang ini. Dia selalu mencintai Jesse Kiao dan sering memintanya untuk menceritakan sebuah kisah. Jesse Kiao, bagaimanapun, kehilangan ketenangan dan kecerdasannya yang biasa. Dia berpakaian seperti gadis kecil, dan mulai berkelahi dengan ibu dan ayah tirinya. Aku memakai narkoba. Jesse Kiao berkata, dan tadi malam aku berjudi dengan seseorang dan kehilangan $1 juta, menyebabkan masalah. Bu, kamu sangat kaya sekarang, cepat dan ambilkan aku uang. Jesse, apa yang kamu bicarakan? Ibu panik. Jesse Kiao mulai marah, memaksa ibunya memberi uang, menghancurkan barang-barang di rumah adiknya begitu takut sampai bersembunyi di sudut ruangan dan menangis. Ayah tirinya sangat bingung karena Jesse Kiao di depannya dan Jesse Kiao seperti yang biasa dikatakan istrinya, berbeda sekali. Jesse, jika kamu dalam masalah, ayo kita duduk dan membahasnya bersama untuk menyelesaikan masalah bersama. Ayah tiri itu masih lembut dan menghibur. Siapa kamu? Ini urusanku, untuk apa kamu peduli? Jesse Kiao menepuk-nepuk meja dan berteriak, cepat dan beri aku $1 juta. Aku akan segera pergi dan tidak pernah mengganggumu lagi. Mengapa kamu seperti ayahmu? Ibunya menangis sedih. Aku putrimu. Kamu tidak bisa tidak menolongku kan, Bu? Jesse Kiao mencibir. Jesse, mengapa kamu menjadi seperti ini? Ibunya kecewa. Ibu dan ayah tirinya sedih dan tak berdaya. Pada akhirnya, keterikatan Jesse Kiao tidak bisa bertahan, dan ayah tirinya mentransfer $1 juta ke rekening bank Jesse Kiao. Pergi. Pergi sekarang. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu.
Ibu menunjuk ke pintunya, berteriak dengan histeris, Jessie Kiao, jika kamu berani masuk ke rumahku lagi, aku akan memanggil polisi. Dia tidak tertekan karena uang itu, tetapi putus asa karena perubahan putrinya. Dia memilih untuk menceraikan ayah Jessie Kiao pada saat yang sama karena pihak lain masih berjudi dan minum, dan dia tidak bisa hidup lebih lama. Kamu yang memintaku datang ke sini, aku tidak bahagia, kata Jessie Kiao acuh tak acuh. Mendengarkan tangisan sedih di belakang ibunya, di mata ayah tirinya yang bingung dan rumit, Jessie Kiao tidak berhenti dan berbalik untuk pergi. Baik ibu maupun ayah tiri tidak melihat bahwa setelah berbalik, bibir Jessie Kiao tidak bisa berhenti bergetar, dan dua garis air mata mengalir, air mata yang jernih jatuh ke lantai. Adegan ini hanya dilihat oleh adik lelaki yang menggigil yang bersembunyi di sudut, tetapi pada usia ini, dia tidak bisa mengerti apa artinya itu. Dia hanya merasa bahwa saudara perempuannya telah menghilang. Di luar lingkungan itu, Jessie Kiao telah memulihkan ketenangannya, dan akhirnya melirik kembali ke lantai di mana ibunya berada. Kehilangan anak yang buruk lebih mudah diterima daripada kehilangan anak yang baik. Selanjutnya, tidak ada yang lain selain kematian. Dia masih percaya bahwa para pelaku di balik pembunuhan Perdana Menteri perusahaan Fusang tidak akan membiarkan dirinya pergi. Malam itu, Jessie Kiao menerima telepon dari bos CBD. Nona Rose, dengan sengaja menghancurkan hubungannya dengan orang tuanya, tetapi pada kenyataannya memberikan semua uang dalam rekeningmu kepada orang tuamu dengan cara lain. Setelah jeda, bos kemudian tertawa, aku harus mengatakan, aku menghargai apa yang telah kamu lakukan. Tidak peduli apakah misinya berhasil atau gagal, kamu tidak akan membiarkan aku pergi, kan? Jessie Kiao berkata dengan dingin. Awalnya seperti ini, bos tidak menyangkal, namun, ketika aku melihat perbuatan barumu tiba-tiba aku berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak membunuhmu. Kenapa? Tanya Jessie Kiao dengan bingung. Seseorang yang sebelum mati masih memikirkan segala sesuatu demi orang tuanya, seharusnya layak untuk dipercaya, dengus bos. Kalau begitu aku harus berterima kasih karena tidak dibunuh. Sindir Jessie Kiao. Bos mengabaikan sindirannya dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun tidak dibunuh, tapi kamu harus tetap menjaga rahasia, kalau tidak seharusnya kamu tahu apa konsekuensinya. Selain itu, keributan kali ini terlalu besar, dan fotomu yang difoto oleh seseorang mengakibatkan seluruh Jepang sedang mencarimu. Untuk sementara kamu harus bersembunyi dulu. Jadi, sebelum semuanya mereda, kamu tidak boleh meninggalkan Provinsi Y, tidak boleh menggunakan sosial media, tidak boleh mengekspos dirimu, kalau tidak, aku juga tidak sanggup melindungimu. Mengenai tes untuk menjadi Platinum Killer, katakan kepada dunia luar kamu gagal. Tentu saja, ini hanya berpura-pura. Kamu sudah memiliki kemampuan untuk menjadi Platinum Killer, bahkan jauh melebihi level Platinum Killer, jika tidak aku tidak akan memilihmu. Aku sangat mengagumimu, Rose. Bos tertawa pelan di telepon. Jadi, hiduplah dengan baik, aku rasa kelak kamu bisa lebih berkembang lagi. Mendengar suara telepon yang sudah terputus, Jessie Kiao terdiam dalam waktu yang lama, dia merasa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap yang sudah dirancang dengan baik, dan takutnya dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Dari level gold ke platinum, sangatlah berbeda. Seorang pembunuh yang sudah di level platinum harus melaporkan informasi dirinya kepada dunia. Ini juga merupakan alasan utama kenapa bos membiarkannya tetap menjadi gold killer. Karena begitu informasi dirinya dilaporkan, pihak Jepang pasti akan menemukannya. Jessie Kiao mendadak mengerti kenapa bos memilihnya melaksanakan tugas ini. Gold killer tidak dapat diperiksa di seluruh dunia. Tapi, tugas ini sangat penting, dan tidak boleh ada kesalahan, jadi hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli. Dikenal sebagai pembunuh yang tidak pernah gagal, dan pembunuh yang masih di level Gold Killer, tetapi memiliki kemampuan di atas Platinum Killer, Rose adalah orang yang paling tepat. Takutnya pihak Jepang juga tidak akan menyangka Rose hanyalah Gold Killer. Oleh karena itu, agar informasinya tidak dilaporkan ke dunia, Jessie Kiao hanya bisa terus menjadi Gold Killer, dan tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi. Dalam 3 tahun terakhir ini,
Jessie Kiao hidup dengan sangat hati-hati, tidak berani pergi ke luar negeri, tidak berani keluar dari provinsi Ye. Kata, Jepang, sengaja dilupakan olehnya. Hubungannya dengan koalisi pembunuh di provinsi Ye sudah berubah. Jessie Kiao hanya bisa terpaksa membantu koalisi pembunuh di provinsi Ye karena dia tidak punya pilihan lain. Terakhir kali, Robert Kyu mewakili Dewa Angin mengajaknya bergabung dengan pasukan binatang buas. Jessie Kiao sangat tertarik tetapi dia menolak karena dia tidak ingin menambah masalah bagi Dewa Angin. Selain itu, Dewa Angin adalah orang yang memiliki status yang tinggi, bagaimana mungkin dia membantu dirinya dan melibatkan diri dalam masalah sebesar ini. Jadi Jessie Kiao hanya bisa tinggal di provinsi Ye, dan terus menunggu. Dalam 3 tahun ini, Jessie Kiao merasa sangat tertekan, diam-diam di dalam hati dia sedikit berharap Jepang bisa menemukan dirinya dan mengakhiri hidupnya yang melelahkan ini. Sekarang akhirnya ada orang Jepang yang mengenalinya. Setelah sekian lama merasa ketakutan dan kebingungan, Jessie Kiao malah merasa tenang. Melihat Masami Chiba, yang sudah dekat di depannya, Jessie Kiao berkata dengan lembut, "Nona Masami, kamu berencana bagaimana menanganiku?" Mendengar ucapanmu ini, aku juga tidak tahu harus bagaimana menanganimu. Ini adalah sebuah masalah. Kamu muncul terlalu mendadak, aku belum memikirkannya dengan baik. Masami Chiba menyampaikan pikirannya. Aku tahu. Masami Chiba tersenyum, begini saja, kamu ikut kembali ke Jepang bersamaku dan biarkan hukum memberikan hukuman kepadamu secara terbuka, menurutmu bagaimana? Aku tidak akan pergi ke Jepang. Jessie Kiao menggelengkan kepalanya. Ini di luar kendalimu, Nona Rose, Masami Chiba terkekeh. Aku juga tidak akan menunggu untuk ditangkap, Jessie Kiao berkata dengan serius. Sepertinya kita harus bertarung, Masami Chiba menghela nafas. Dia menyimpan pedang kusanaginya, tidak boleh menindasmu dengan menggunakan ini, dan juga kamu adalah penjahat penting. Pedang tidak memiliki mata, aku tidak ingin hal yang tidak diinginkan terjadi kepadamu. Terlebih, Masami Chiba menjulurkan tangannya, menyentuh wajah Jessie Kiao. Tatapan matanya menunjukkan kekagumannya, kamu wanita yang sangat cantik, bahkan aku saja iri kepadamu. Jika wajahmu cacat, aku akan sangat sedih. Wus. Pada saat ini, Jessie Kiao langsung bertindak, tatapan matanya sangat dingin. Puff. Jarak mereka terlalu dekat, Masami Chiba sama sekali tidak sempat menghindar. Tangan kanannya masih menyentuh wajah Jessie Kiao, tetapi dadanya telah ditusuk dengan belati, dan di luar hanya tersisa pegangan belati. Darah mengalir keluar dari luka tusukan itu dan membasahi pakaiannya. Jessie Kiao mundur ke belakang dan menjaga jarak dengan Masami Chiba. Masami masih diam di tempat, dia menjulurkan tangan kanannya dan berhenti di udara, wajahnya yang cantik terlihat sangat terkejut, sebelum ajalnya menjemput, dia tidak menyangka dia akan kalah karena terlalu meremehkan musuh. Aku sudah bilang, aku tidak akan menunggu untuk ditangkap, kata Jessie Kiao lembut. Seluruh anggota Mad Knife Gang sangat terkejut melihat semua ini. Iblis wanita yang telah menyiksa mereka selama beberapa saat ini, dibunuh oleh Jessie Kiao dengan hanya satu tusukan. Ini seperti mimpi dan terlihat tidak nyata. Serangan senior Rose memang berbeda. Luar biasa, luar biasa. Setelah pulih dari kekagetan mereka, semua orang langsung bersorak-sorai. Jessie Kiao sendiri tidak terlihat bersemangat karena telah berhasil membunuh Masami Chiba. Dia melirik mayat Masami Chiba yang berada di lantai, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Nona Rose, bagaimana perasaanmu saat rahasiamu berhasil dirahasiakan? Tiba-tiba, suara tawa Masami Chiba yang lembut terdengar dari belakang tubuh Jessie Kiao. Bagaimana mungkin? Pupil mata Jessie Kiao mengecil, dia langsung berbalik dan melihat ke belakang. Anggota Mad Knife Gang juga berhenti bersorak, satu persatu dari mereka menunjukkan raut wajah terkejut. Masami Chiba, yang tadinya sudah mati, menundukkan kepalanya agar orang-orang tidak bisa melihat wajahnya. Dia bahkan tertawa terbahak-bahak hingga bahunya berguncang. Suara tawanya sulit berhenti. Kamu, bukankah kamu sudah mati? Jessie Kiao menatap Masami dengan ekspresi wajah kebingungan.
Masami Chiba mengangkat kepalanya, dan memperlihatkan wajah cantiknya yang dingin. Aku sudah mati. Tapi aku masih hidup. Suara Masami Chiba yang satu lagi terdengar di telinga Jessie Kiao. Bang! Masami Chiba mengayunkan telapak tangannya, dan menepuk leher Jessie Kiao. Jessie Kiao mendengus. Tubuhnya seperti daun yang tertiup angin kencang, lalu berputar-putar di udara, kemudian jatuh ke lantai, dan berguling sejauh 10 meter. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Jessie Kiao berusaha keras untuk bangkit dari lantai, tetapi luka yang dideritanya akibat terjatuh terlalu parah, jadi dia hanya bisa berbaring di tanah, dan melihat dua Masami Chiba yang ada di depan matanya. Karena ini adalah ilusi, Masami Chiba terkekeh. Di tempat yang lain, Masami Chiba, yang jantungnya tertusuk perlahan-lahan menghilang, dan belati yang menusuknya itu jatuh ke lantai tempat dia berada tadi. Sejujurnya, aku sangat mengagumi keberanianmu, Nona Rose. Dia berjalan mendekati Jessie Kiao sambil berkata dan tersenyum, hal yang kamu lakukan 3 tahun yang lalu sangat menyentuh. Sebenarnya, aku juga ingin melakukannya, tetapi sayangnya, sudah didahului olehmu. Sekarang kamu sudah tidak bisa bergerak, menurutlah dan kembali ke Jepang bersamaku. Kata Masami Chiba, yang hendak menangkap Jessie Kiao. Senior Rose. Selamatkan dia. Saat ini, beberapa anggota Mad Knife Gang menerjang ingin membawa Jessie Kiao pergi. Pergi. Sorot mata Masami Chiba langsung menjadi dingin. Zizizi. Pedang Kusanagi dia ayunkan, dan langsung memenggal kepala para anggota Mad Knife Gang yang menerjang ke arahnya. Cepat kembali. Crazy Sword sangat terkejut. Semua pengawal perusahaan besar Mo adalah tentara veteran. Mereka juga terkejut melihat kejadian ini, mereka saling bertatapan, dan memberikan isyarat untuk bertindak. Meskipun status mereka saat ini hanyalah pengawal, dan mereka tidak perlu terlibat dalam masalah ini, tetapi dulunya mereka adalah tentara yang pemberani. Dan tugas seorang tentara untuk melindungi rakyat. Hampir di saat yang bersamaan, pengawal perusahaan besar Mo, yang dipimpin oleh Tom, semuanya maju dan berdiri di depan semua orang. Cepat pergi. Tom berbalik dan berkata. Tapi, Crazy Sword ingin ikut dengannya, tetapi dia dihentikan oleh Tom. Serahkan kepada kami, Tom berkata dengan tegas. Puff. Cahaya berwarna kuning menembus dada Tom. Kapten. Kak Tom. Mata para pengawal langsung memerah. Meskipun sudah mengalami luka yang sangat berat, Tom masih tidak jatuh ke lantai. Dia menopang tubuhnya dan menatap Masami Chiba dengan sorot mata yang tajam. Serahkan kepadamu. Siapa yang ingin kamu lindungi dengan kemampuanmu yang sangat lemah itu? Masami Chiba bertanya dengan pelan. Kamu mengambil kesempatan membuat keributan di kota Jiangcheng saat Tuan Qiu tidak ada. Setelah Tuan Qiu kembali, dia tidak akan melepaskanmu. Tom berkata dengan terengah-engah. Biasanya dia memanggil Robert Qiu kakak ipar, tetapi untuk melindungi Alice Mo, Tom merubah panggilannya menjadi Tuan Qiu. Aku datang ke Tiongkok untuk mencarinya, tetapi dia malah berubah menjadi pengecut dan tidak tahu bersembunyi di mana. Dia tidak akan melepaskanku. Aku malah takut setelah dia kembali, dia tidak akan datang mencari masalah denganku, cibir Masami Chiba. Aku bertanya kepadamu untuk yang terakhir kalinya, Robert Qiu, bersembunyi di mana? Tanya Masami Chiba. Meskipun harus mati aku tidak akan memberitahumu, dasar wanita jalang, maki Tom. Masami Chiba menghela nafas pelan, kalian pria Tiongkok benar-benar keras kepala, kalau begitu aku tidak punya pilihan lain. Pepewus. Pedang Kusanagi langsung menembus jantung Tom, dan Tom langsung jatuh ke lantai, dan meninggal di tempat. Bunuh wanita jalang itu. Balas dendam untuk kapten. Para pengawal langsung marah dan bergegas menerjang ke arah Masami Chiba. Tidak sadar dengan kemampuan sendiri, cibir Masami Chiba, lalu dia mengeluarkan pedang Kusanagi dan mengayunkannya. Ini adalah pertarungan yang berat sebelah. Para pengawal perusahaan besar Mo tidak sanggup menghadang serangan pedang yang dahsyat dan mereka langsung dibantai semua. Anggota Mad Knife Gang juga sama, mereka semua bersembunyi di balik dinding untuk melindungi diri dari serangan aura pedang. Sudahlah, berhasil menangkap orang penting seperti ini, juga sudah termasuk mendapatkan hasil. Aku tidak akan membuat perhitungan dengan kalian para semut yang tidak berguna.
Masami Chiba menyimpan kembali pedang Kusanagi dan menunjukkan ekspresi wajah menghina. Dia menangkap Jessie Kiao, yang sudah kehabisan tenaga lalu mengangkatnya, dan meletakkannya di pundaknya, setelah itu dia bersiap untuk pergi. Lepaskan dia. Saat ini, suara yang sedikit malas terdengar dari tempat yang tidak jauh. Saat merasakan aura orang itu yang tidak biasa, raut wajah Masami Chiba langsung berubah menjadi serius. Orang ini adalah Master. Kamu siapanya dia? Masami Chiba berhenti dan bertanya. Aku tidak mengenalnya, tapi kakakku menganggapnya penting, jadi aku tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi. Jika tidak, aku tidak bisa memberikan penjelasan kepada kakakku. Orang yang datang itu merentangkan tangannya, dan berkata dengan tidak berdaya. Siapa kakakmu? Tanya Masami Chiba. Bukankah dalam beberapa hari ini kamu terus mencarinya? Orang yang baru datang itu tersenyum sambil mengangkat bahunya. Ternyata begitu. Masami Chiba mendongak bibirnya menyeringai, aku sudah tahu siapa kamu. Kak Sandy. Crazy Sword yang bersembunyi di balik dinding mengenali orang itu dan langsung berteriak dengan gembira.